bicara tentang kalor ini dia nggak akan berdiri sendiri. Jadi pada saat, contoh yang paling gampang seperti ini. Kalau kita mau bikin kopi, buat orang yang penggemar kopi, kadang-kadang mereka kan dari biji kopi, terus kemudian di blender, dicampur dengan yang lain. Nah, biji kopinya itu kan kemudian dituang dengan air panas kan. Ini katakanlah adalah blenderan daripada biji kopi. Nah, supaya kopi ini bisa kita nikmati, kita kan butuh air. Jadi dilarutin ke air, terus kemudian kita minum kopinya berikut dengan airnya. Pada saat kita mau bikin seperti itu, orang kan ada banyak pilihan. Kalau dia suka panas, ya berarti dia akan isi dengan air panas semuanya. Terus kemudian nanti pada saat biji kopinya itu sudah larut di airnya ini, nah ini semua kayaknya kan jadi larutan kopi kan. Kadang-kadang beberapa orang tuh nggak suka seperti itu. Jadi maksudnya katakanlah dia nggak blender sendiri. Misalnya dia beli kopi sasetan, kopi merek apapun nggak masalah. Kan bentuknya kan bubuk gitu kan, ditambahin dengan air separuh. Ini ada air panas, terus kemudian ditambahin dengan air biasa sampai full. Nah, dia nanti kan jadinya kan airnya kan anget, kopinya anget, bisa langsung diminum kalau misalkan dia butuh mau minum. Mungkin beberapa orang yang lain nggak suka seperti itu, dia lebih suka kopinya itu dalam bentuk dingin, kayak seperti di beberapa tempat suka disajikan kan, kopinya justru malah dingin. Jadi dia tuangin bubuk kopinya itu di sini, entah kopi aja atau apakah kopi campur gula ataukah campur susu dalam bentuk bubukan. Dia mungkin kasih air panasnya segini. Terus kemudian ditambah sama air biasa. Air biasa, suhunya biasa ya. Terus kemudian ditambah sama es. Mungkin di blending agar supaya esnya hancur. Jadi ini kopinya itu jadi dingin. Nah, di sini itu sebenarnya terjadi serah terima kalor. Jadi pada saat ini nanti untuk bagian yang kedua itu menjadi kopi yang hangat, sebenarnya dia terjadi serah terima kalor dari yang air panas tadi dengan yang air dingin. Di mana air yang panas ini melepas kalor, sementara air yang dingin ini menerima kalor. Serah terima kalor itu bukan cuma seperti itu aja. Kadang-kadang serah terima kalornya itu bukan antara air panas dan air dingin, tapi misalnya ya dari listrik menjadi air panas. Jadi dalam hal ini adalah sumbernya, sumber daripada kalornya. Yang ini yang terima kalor. Yang melepas kalor itu dalam bentuk energi listrik, yang menerima kalor itu dalam bentuk energi kalor. Nah, pada saat kita mau berusaha untuk memahami itu, kita harus tahu posisi di mana dia itu wujud bendanya berbeda-beda. Pada saat kita punya titik beku, itu adalah suatu suhu di mana terjadi perubahan wujud padat menjadi cair atau dan sebaliknya. Jadi kalau dari padat menjadi cair berarti namanya mencair. Kalau dia cair menjadi padat berarti namanya membeku kan. Titik beku atau titik cair atau titik leleh itu sama aja. Setiap benda itu mempunyai titik beku sendiri, titik cair sendiri. Demikian juga dia juga mempunyai titik didih atau titik uap, itu sama aja. Suatu benda yang dia itu mempunyai suhu di bawah titik bekunya dia, berarti dia akan berwujud padat. Kalau dia di antara titik beku dan titik didih, maka dia akan berwujud cair. Di atas titik didih, dia akan berwujud gas. Jadi kalau misalkan kita punya air atau es, kita punya suhu minus 10 derajat, ya dia bentuknya pasti es. Nggak mungkin dia itu bentuknya air, suhu minus 10 derajat Celcius. Nggak mungkin. Kecuali kalau tekanannya dia diatur di tekanan tertentu, bukan tekanan yang 1 atmosfer misalnya. Pada saat suatu benda yang wujudnya padat, dia dikasih kalor, maka kalornya itu akan dipakai untuk mengubah suhu sampai titik tertingginya dia, yaitu adalah titik bekunya dia.
wujudnya padat, tetapi dia suhunya berubah menjadi lebih tinggi. Jadi sumbu vertikal itu untuk suhu. Jadi kalau panahnya itu arahnya ke atas, berarti suhunya berubah ya. Nah, pada saat dia itu sudah berada di titik bekunya dia, berapapun itu, apakah dia titik beku aluminium, apakah besi, apakah air, kalau dia itu dikasih kalor lagi, maka kalornya itu akan dipakai untuk mengubah wujud. Dari padat berubah menjadi cair. Tetapi pada saat terjadi perubahan wujud, suhunya itu nggak berubah. Jadi ditandai dengan garisnya itu horizontal seperti ini. Pada saat yang dia itu bentuknya cair ini dikasih kalor lagi, maka kalornya itu akan dipakai untuk mengubah suhu. Jadi ganti-ganti. Pertama mengubah suhu dari padat menjadi padat, suhu di titik beku. Terus kemudian mengubah wujud, terus kemudian mengubah suhu lagi dari cair menjadi cair, tapi suhu yang berbeda. Yang satu suhu titik beku, yang satu suhu titik didih. Kalau kalornya masih cukup, maka sama dia akan dipakai untuk mengubah wujud menjadi gas. Kalau kalornya masih cukup lagi, maka akan dipakai untuk mengubah suhu, tapi wujudnya tetap sama, gas. Seperti itu. Nah, ide seperti ini kita bisa terapkan untuk misalnya es. Misalnya kita punya es suhu minus 20 derajat Celcius. Air itu kan mempunyai titik didih itu adalah 100 derajat Celcius. Itu terjadi perubahan dari air menjadi uap air. Titik beku itu adalah 0 derajat Celcius. Jadi kalau kita punya es, di sini kan suhunya 0 derajat Celcius, sementara titik didih kan 100 derajat Celcius. Kalau kita punya es, suhunya itu minus 5, minus 20. Kalau es ini kita kasih kalor, saya tulisin urutannya ya, es, atas sini aja deh. Es minus 20 derajat Celcius dikasih kalor, dia akan jadi es 0 derajat Celcius. Jadi ini suhunya naik hanya sampai sebatas 0 derajat Celcius, nggak bisa naik lagi. Ini wujudnya es jadi es. Tapi suhunya berubah dari -20 jadi 0. Kalau es 0 derajat Celcius dikasih kalor sama dia itu akan dipakai untuk mengubah wujud jadi air. Jadi ini kalau dikasih kalor lagi dia akan jadi air. Tapi suhunya tetap, nih suhunya 0 derajat, ini 0 derajat, tapi kan dia berubah dari es jadi air. Jadi pada saat dia berubah wujud, suhunya nggak berubah 0 derajat, tetap 0 derajat. Kalau kepada air 0 derajat dikasih kalor lagi, maka dia bisa mengubah suhu sampai mentoknya itu batasnya 100. Di sini. Pada saat dia itu berubah suhu, garis panahnya itu arahnya ke atas, tapi wujudnya nggak berubah loh. Air tetap air 100. Kalau dikasih kalor lagi, maka baru airnya itu bisa berubah menjadi uap air. Berubah wujud, suhunya nggak berubah, berarti garisnya horizontal. Kalau uap air suhu 100, jadi ini jadi uap air suhunya 100. Kalau uap air suhu 100 dikasih kalor lagi, suhunya dia tuh bisa naik, tapi wujudnya masih tetap uap air dan dia akan naik ke suhu yang ya kalornya sampai berapa? Dia bisa kalornya cukup sampai 200 derajat Celcius ya, berarti tetap wujudnya uap air. Nah, seperti itu. Pada saat kita bicara tentang serah terima kalor, kita sebaiknya menggambar diagram serah terima kalor. Jadi kalau misalkan kita tulis untuk ini namanya adalah diagram serah terima kalor. Serah terima kalor ini sebenarnya dikemukakan oleh orang namanya itu Black. Nama lengkapnya saya nggak tahu, dinamakan sebagai asas Black. Asas Black ini dia bilang bahwa kalor yang dilepaskan itu sama dengan kalor yang diterima. Dengan anggapan bahwa semuanya itu diterima oleh sistem yang sama ya, karena kadang-kadang sebenarnya kalor itu kelepas ke lingkungan. Maksudnya gini, misalnya kita punya satu kompor, ini adalah kompor masak, ini ada kompornya, terus kemudian di sini kan ada tempat pancinya atau apa yang kita isi air.
pada saat kita kasih kalor ke pancinya ini, kan kalornya itu kan nggak cuma diterima oleh pancinya atau nggak cuma diterima oleh airnya, tetapi pada saat kita berada di sekitar kompor itu kita kan merasakan panas kan. Jadi sebenarnya kalor yang dilepaskan oleh kompor ini sebagian itu akan mengalir ke lingkungan. Jadi ada sebagian kalor yang sebenarnya terbuang. Pada saat kita menghitung netnya, nah itu agak susah. Karena kita bisa menghitung kalor yang diterima oleh air, kita bisa ngitung kalor yang diterima oleh panci. Sementara kalor yang dikeluarkan dari kompor kan agak susah ngitungnya kan, kecuali kompornya adalah kompor listrik dan kita sudah tahu wattnya itu berapa. Jadi ada sebagian yang kebuang, nggak mungkin semuanya itu bisa dinikmati oleh sistem, nggak mungkin semuanya itu bisa diterima oleh air dan panci. Ada sebagian yang kita nggak bisa hitung. Tapi untuk perhitungan di SMP kali ini ataupun di SMU ya dianggap semuanya itu bisa diterima oleh sistem. Pada saat kita mau menggambar diagram serah terima kalor, ya kita gambar sumbu Y itu adalah untuk suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, kemudian kita tuliskan suhunya itu ada berapa ya. Di sini satunya suhu 80, yang satu suhunya 30. Berarti yang ini pasti yang lepas kalor. Suhu yang lebih tinggi lepas kalor, suhu yang lebih rendah itu adalah yang terima kalor. Jadi dalam hal ini air ini di posisi yang lepas kalor. Airnya itu kita punya 0,2 kg, sementara besinya itu suhunya 30 derajat Celcius. Besinya itu adalah 0,1 kg. Ditanyakan suhu akhir, misal suhu akhirnya pasti diantaranya. Jadi maksudnya kalau misalkan ada sesuatu benda suhunya 80 ditambah sama suhu 30, ya suhunya belum tentu pas di tengah-tengahnya, tapi suhunya itu pasti antara 80 dan 30. Nggak mungkin kalau misalkan benda 30 derajat Celcius dicampur sama 80 derajat Celcius muncul suhu baru yang katakanlah 100 derajat Celcius. Nah itu nggak masuk akal, karena yang suhu yang lepasnya aja 80, mana mungkin suhu akhirnya itu di atas 80 atau mungkin di bawah 30, nggak mungkin. Jadi pasti di antaranya. Nah kalau suhu akhir itu berada di antaranya, air itu kan kita tahu bahwa titik didihnya adalah 100 derajat Celcius, titik lelehnya dia adalah 0 derajat Celcius. Jadi dalam rentang 80 sampai 30 ini air itu nggak mungkin mengalami perubahan wujud. Jadi dia hanya mengalami perubahan suhu, dan karena dia itu ngelepas kalor, suhunya dia itu nanti akan turun kayak gitu. Sementara besinya yang nerima kalor, suhunya itu akan naik, gambar panahnya itu ke atas. Jadi kalau misalkan kita tulisin ini sebagai Q1, kita tuliskan ini sebagai Q2. Q1 itu adalah yang melepas kalor. Jadi dalam hal ini yang lepas kalor itu adalah air. Q2 itu adalah yang menerima kalor. Yang menerima kalor itu dalam hal ini adalah besi. Jadi kalau misalkan kita tulis ini adalah besi, ini adalah air. Pada saat kita belajar tentang asas Black, kita tahu kalor yang dilepaskan itu sama dengan kalor yang diterima. Yang lepas kalor itu adalah air, yang terima kalor itu adalah besi. Jadi kita tuliskan kalor yang dilepas air adalah Q M kali C kali delta T. Besinya adalah M kali C nya besi dikali sama delta T. Masanya air berapa? 0,2 kilo. Kalor jenisnya air berapa? Ya diikutin. Di sini kan yang punya besi kan pakai joule per kilogram derajat Celcius. Ya punya air berarti sama. Kalor jenisnya air itu mesti dihafalin ya. Nilainya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi kita bisa tulis di sini 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya berapa? Air ini kan suhunya berubah dari 80 ke TA kan ya. Berarti kita tulis dalam bentuk persamaan 80 dikurangi TA. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Kita tinggal tulis 80 dikurangi sama TA sama dengan masanya besi itu tahu 0,1 kg. Kalor jenisnya besi itu adalah 500 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya ya sama, yang gede dalam hal ini TA dikurangi sama 30. Nah nanti tinggal hitung. Nah angka-angkanya kan tinggal hitung kan. Berarti 0,2 dikali 4200, ya ini membutuhkan matematika ya, persamaan linear satu variabel. 0,1 dikali 500 dikali sama TA dikurangi 30. Ini dikaliin dulu, nanti dikali masuk distributif satu-satu. Ini dikali masuk,
Ini dikali 11. Nah, nanti kita bisa ketemu suhu akhirnya itu berapa derajat Celcius. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Suatu kalorimeter. Kalorimeter ini adalah suatu tempat di mana dia terjadi pertukaran kalor. Kalau mau bayangin, cara bayanginnya kayak seperti tempat dari styrofoam, bentuknya kayak gelas, tapi dia dua lapis. Jadi ada dua, yang satu di atas, yang satu di bawahnya. Nah, styrofoam ini dilengkapi dengan alat untuk ukur suhu. Ini termometer. Terus kemudian dia di sini ada stirrer atau pengaduk. Nah, ini adalah kalorimeter. Jadi bayanginnya kayak suatu tempat dari bahan styrofoam, terus kemudian dia itu ada termometer dan ada pengaduknya. Itu kalorimeter. Berisi 200 gram air, suhunya 20, ke dalam kalorimeter dituangkan 150 gram air. Jadi air dicampur sama air. Yang ini itu akan lepas kalor, yang ini akan terima kalor. Tapi yang terima kalor bukan cuma itu, karena kalorimeter itu juga terima kalor. Berarti dalam hal ini ada dua. Kita gambar diagram serah terima kalor dulu ya, karena lebih gampang kalau misalkan kita mau mengerjakan soal seperti ini dengan diagram serah terima kalor. Yang satunya suhunya 20 derajat Celcius, ada dua, yang satu adalah kalorimeter, yang satu adalah air. Sementara yang lepas kalor itu adalah air, juga 150 gram, yang satunya airnya 200 gram. Suhu akhirnya menjadi 50. Ini 50, ini adalah akhirnya. Jadi karena dia tuh suhu akhirnya di 50 gini, air yang 150 gram ini kalau dia ngelepas kalor, suhunya mentoknya di 50. Sementara kalorimeternya juga sama, dari 20 menjadi 50, yang air ini juga 50. Ini misalnya Q1, ini Q2 dan ini Q3. Yang lepas kalor itu adalah Q1, air. Yang terima kalor itu adalah Q2 dan Q3. Karena dia tuh tanya kapasitas kalor, pada saat kita sudah belajar di sebelumnya itu Q itu ada dua, Q sama dengan MC delta T atau Q sama dengan C besar kali delta T. Kalau C kecil itu kan kalor jenis, kalau C besar itu kan kapasitas kalor, ya kita sesuaiin dengan rumus yang cocok. Q1 nya karena dia itu adalah air, berarti kita pakai M kali C-nya air kali delta T. Q-nya 2 itu kalorimeter, berarti kita pakai C besar dikali delta T, ditambah Q3-nya adalah M kali C-nya air kali delta T. Kemudian kita masukin agak ke bawah ya. M-nya air yang ini adalah C airnya kita sesuaiin ya. Jadi karena dia itu nggak ngomong, akan lebih gampang kalau kita pakai kalori per gram derajat Celcius, karena angkanya kecil. Kalau kita pakai yang joule, 4200 joule per kilogram derajat Celcius, hitungnya gede. Kecuali kalau misalkan memang soalnya minta, ini kan minta 500 joule per kilogram, ini kan nggak minta, berarti terserah kita. Masanya air yang di sini adalah 150 gram. Yang ini satuannya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kemudian delta T-nya. Delta T-nya kan dia dari 100 berubah menjadi 50 kan. Berarti tinggal kurangin yang besar dikurangi sama yang kecil. Nah, sekarang kita ngisi yang ini ya. Kalor jenisnya kita nggak tahu, delta T-nya ini itu berubah dari 20 menjadi ke 50 kan. Berarti delta T-nya adalah 30 derajat Celcius, ditambah yang satunya ini adalah 200 gram. Berarti kita tinggal tulisin 200 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius. Delta T-nya juga sama dengan ini, 30 derajat Celcius. Nah, nanti kita bisa hitung C-nya itu berapa dalam satuan kalori per derajat Celcius. Ini kan angka semua kan, ini kan juga angka semua kan. Nah, nanti tinggal pindah tempat, hitung pakai persamaan linear satu variabel, kita bisa mencari C-nya. Nah, sekarang kita latihannya.